Selamat datang di channel resmi RK Official Store. Kali ini kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari Sony Xperia X Performance. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Bagi Anda yang mau nonton video tentang bahas lengkap dari Sony Xperia X Performance ini, silahkan Anda klik di atas ini, karena kita sudah membahasnya beberapa waktu yang lalu, bahkan sudah beberapa tahun yang lalu. Dan untuk perihal masalah beda versi, baik dia versi AU, versi softbank, maupun versi Docomo yang seperti kita pegang ini, semuanya atau ketiganya adalah versi dari keluaran Jepang. Dan ketiganya tidak memiliki perbedaan yang begitu signifikan. Perbedaannya hanya segelintir saja. Nah, untuk masalah perbedaannya itu, Anda juga bisa klik di atas ini, karena kita sudah membahas masalah perbedaan dari Sony Xperia X Performance, baik dia versi AU, Jepang, maupun softbanknya. Dan sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari Sony Xperia X Performance. Kelebihan yang pertama Sony Xperia X Performance ini versi RK Official Store adalah dalam segi durability, di mana durability-nya benar-benar cukup kokoh. Kita bisa perhatikan dari depan. Wow, LCD-nya tebal sekali, bahkan tangan kita sampai sakit ya. Belakang juga tebal, dan di samping itu pula belakangnya ditambah lagi dengan adanya metal. Jadi komponen metal ini juga sangat membantu untuk masalah kualitas durability. Dari samping pun sama, ini tebal, dari samping lagi juga sama, samping kanan dan kiri, atas maupun bawah, semuanya benar-benar terbuat dari bahan yang berkualitas dan cukup tebal. Kelebihan yang kedua adalah dalam segi fast charging. Walaupun untuk USB dari Sony Xperia X Performance ini masih mengusung USB di micro USB, tapi dia sudah support dengan adanya fitur fast charging. Alhasil, pada saat kita melakukan pengecasan, cukup dengan waktu kurang lebih di 1 jam sampai dengan di 1,5 jam dari 0 sampai dengan 100%, tergantung dari charger yang Anda pakai, ori atau KW charger tersebut. Kelebihan yang ketiga adalah dalam segi kamera. Namun dalam hal ini, kamera yang kami maksudkan adalah dalam segi videonya saja, bukan dalam hasil foto. Kalau hasil foto, HP-HP zaman sekarang jauh lebih bagus daripada Sony Xperia X Performance ini. Langsung aja kita perhatikan. Di sini ada dua karakter pengambilan video yang jarang sekali dimiliki di Android pada umumnya. Yang pertama, karakternya adalah perpindahan objek yang cukup smooth. Langsung aja kita perhatikan. Mari kita perhatikan di sini adalah lantai ini adalah objek pertama atau objek A. Kemudian kita kasih objek B yaitu tangan saya. Nah, di sini Anda perhatikan perpindahan dari objek A ke objek B, kita langsung ambil contoh aja pada saat kita lakukan perekaman. Perhatikan sekali lagi, di sini adalah objek A, ini akan fokus ke objek A, kemudian ada objek baru alias objek B, dia akan fokus ke objek B, dan yang di sini adalah karakternya, perbedaannya ini cukup smooth. Perhatikan sekali lagi, A, B, smooth. Di sini tidak terlalu kejut. Kalau Anda perhatikan atau Anda coba sendiri, bagi Anda yang tidak punya Sony Xperia atau punya HP lain, silahkan coba di rumah Anda, pasti perhatikan HP Anda itu terjadi perbedaannya sangat kejut. Dan ada karakter yang kedua, di mana karakter kedua ini, kalau kita perhatikan ada objek di sini, kemudian kita gerakkan objek tersebut, apalagi objeknya ini berwarna putih. Pastinya, kedipan di layar ini sangat banyak sekali dan sangat mengganggu. Namun di Sony Xperia X Performance ini ada, tapi tidak begitu banyak. Anda bisa coba sendiri di rumah, di HP lain, pastinya pada saat digerakkan objeknya, apalagi menggunakan kertas atau benda putih, pastinya kedipan di layar ini cukup banyak. Ini adalah kelebihan daripada kamera di videonya Sony Xperia X Performance di kamera belakang. Dan masih dalam seputaran kelebihan di kamera, mari kita sekarang perhatikan di kamera depan dengan resolusi di 13 megapiksel, yaitu seperti dalam konteks videonya saja, bukan foto ya. Kita akan perhatikan di sini. Pada saat video ini diambil, Anda dekatkan sebuah objek, dia akan bisa fokus kepada objek tersebut. Dan ini sangat jarang sekali dimiliki di Android pada umumnya. Dan sebagai contoh, kita sudah membuat videonya beberapa menit yang lalu. Langsung aja kita bisa perhatikan. Yang pertama dari kamera belakangnya dengan resolusi di 23 megapiksel yang mempunyai dua karakter yang cukup unik. Dan yang kedua, nanti kita akan buatkan videonya di kamera depan tadi dengan resolusi 13 megapiksel tapi bisa merekam autofocus video. Langsung aja kita perhatikan bersama.
Tiga hal tersebut adalah kelebihan yang dimiliki dari Sony Xperia X Performance dalam versi RK Official Store. Dan sekarang kita akan bahas kekurangan apa yang dimiliki dari Sony Xperia X Performance. Kekurangan yang pertama dari Sony Xperia X Performance adalah dalam segi kamera, di mana pada saat kita melakukan tindakan pengambilan foto atau kita melakukan masuk ke dalam menu aplikasi kamera, di sini kalau kita mengambil apalagi itu adalah sebuah objek video, pastinya dia tidak akan bisa lama. Kurang lebih kita bisa mengambilnya rata-rata di rank 5 menitan saja kalau kita menggunakan resolusi di 1080p di 60 fps. Kalau Anda menginginkan agak lama durasinya, kita bisa setting, misalkan kita masukkan ke VGA atau SD. Di sini bisa mendapatkan hasil video perekaman kurang lebih di 10 menitan. Tapi hasilnya ya sesuai ya. Kalau kita turunkan pastinya hasilnya juga tidak begitu wow seperti di 60 fps. Alhasil, kalau kita menginginkan hasil video dengan kualitas bagus, makanya kita akan memilih di Full HD 60 fps. Tapi, sebagai konsekuensinya, jadi kita akan menghasilkan video yang tidak begitu lama, durasinya kurang lebih di 5 menit, dan pada saat setelah itu, pastinya akan keluar dari aplikasi menu kamera. Itu adalah suatu kekurangan juga yang menurut kami terletak di Sony Xperia X Performance. Kekurangan yang kedua adalah dalam segi baterai, di mana Sony Xperia X Performance ini mengusung baterai dengan kapasitas di 2700 mAh. Menurut kami untuk zaman sekarang ini masih terbilang di kurang irit. Ya walaupun memang secara garis besarnya tidak boros banget dan tidak irit banget. Tapi kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini atau zaman sekarang, HP-HP zaman sekarang rata-rata baterainya wow banget di 5000 mAh. Bahkan 6000 bahkan lebih itu sangat banyak sekali. Makanya dalam hal ini atau konteks ini Sony Xperia X Performance menurut kami dalam segi baterainya masih terbilang kurang irit. Ini adalah suatu kekurangan juga yang dimiliki dari Sony Xperia X Performance. Kekurangan yang ketiga adalah dalam segi manufacturing produk. Di mana manufacturing produk yang kami maksudkan di sini, Sony Xperia X Performance ini masuk ke Indonesianya adalah dalam versi luar saja, karena resmi Indonesianya tidak ada. Alhasil, kalau kita ingin mendapatkan beberapa part yang orinya itu mungkin tidak akan ada di Indonesia. Kalau yang ngaku ori itu mungkin sangat banyak sekali. Misalnya dalam hal ini kita mau charger yang original dari Sony Xperia X Performance bawaannya, itu pastinya kita tidak akan punya dan tidak akan kita dapatkan dan sangat susah. Kalaupun ada, ya mungkin orang ngaku-ngaku saja. Atau kita bisa menggunakan dalam versi lain, misalkan kita menggunakan seri Z karena resminya ada, misalkan Z5, kemudian Z1, atau Z5 Compact, semuanya kan masih sama di USB-nya di micro USB. Manufacturing yang lain kami masukkan adalah kekurangannya dalam segi jaringannya. Di sini kita perhatikan, memang jaringannya sudah 4G plus kalau Anda menggunakan versi di Docomo. Tapi yang kami masukkan di sini, kita hanya bisa menikmati dalam segi single SIM saja, tidak bisa dalam versi dual SIM, karena ini adalah versi Jepang Docomo, kecuali dia masuk secara resmi Indonesia, yaitu di X Performance resmi Indonesia, pasti bisa menjadikannya menjadi dual SIM. Ini adalah kekurangan juga dalam segi manufacturing produk menurut versi RK Official Store. Semua kelebihan dan kekurangan dari Sony Xperia X Performance sudah kita bahas di video ini dalam versi RK Official Store. Bagi Anda yang ingin menambahkan, silahkan boleh komentar di bawah karena kita di sini sama-sama belajar. Jangan lupa bantu subscribe channel ini agar channel ini bisa selalu berguna bagi nusa dan bangsa. Dan jangan lupa kalau Anda mencari handphone berkualitas seperti handphone dalam video ini dan pastinya prosesornya naik. Bagi Anda yang menginginkan Sony Xperia, tentunya dia mempunyai spesifikasi prosesor naik, silahkan beli prosesor naik, itu saran kami. Kalau nggak naik, lebih baik jangan dibeli. Sampai ketemu di waktu, salam RK Official Store.